Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat YouTube, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk memenuhi permintaan dari viewer. Ini adalah kelas 8 materinya bahasa Inggris. Karena sebelumnya yang saya upload itu masih belum saya masukkan ke aplikasi yang versi terbaru ya. Nah, pertama kita mengawali ini, kita memasukkan capaian umum terlebih dahulu. Nah, di capaian umum ini kita terlebih dahulu teman-teman harus mendownload pada link deskripsi itu terkait dengan keputusan kepala badan tentang nomor tentang ini ya, CP. Baik teman-teman, kita akan edit. Kemudian fase D itu umumnya adalah kelas 7, 8, dan 9. Jadi kita copy di bagian sini. Kemudian ini ketika sudah di copy, kita masukkan ke aplikasi, taruh di capaian umum seperti itu ya. Nah, nggak apa-apa meskipun tersembunyi kayak gini, tapi ini hanya sebagai menu input data. Nah, kemudian berikutnya teman-teman, ini adalah menyimak dan berbicara. Nah, sebelum memasukkan elemen dan deskripsinya, kita terlebih dahulu memasukkan apa? Yaitu memasukkan ini. Nah, kita masukkan chapter 1. Nah, ini bab 1 ya. Kita masukkan ke aplikasi bagian sini. Saya hapus semuanya dulu. Nah, kita hapus. Asesmen jangan dihapus, tapi ini waktunya yang dihapus saja. Kemudian ini dihapus sampai sini ya. Nah, baik, kita masukkan materi pokok seperti ini. Nah, halamannya tidak perlu ditampilkan karena ini sudah masuk ke modul. Nah, bagian sini unit 1, 2, 3 dan seterusnya kita masukkan sini sampai misalkan ini ya. Unit 2, 3 masukkan di bagian sini. Nanti kita skip dulu videonya ya. Biar nanti cepat videonya. Baik teman-teman, karena ini sudah selesai saya input semuanya untuk materi pokok dan submateri. Kemudian untuk elemen dan CP elemen, ini kan ada 3 submateri. Jadi kita lihat terlebih dahulu di bagian sini. Ini ada 3 chapter 1 atau ini ada 1, 2, 3 materi seperti ini ya. Chapter 2 ini 1, 2, 3. Nah, kita lihat elemen di sini. Elemennya ternyata banyak. Jadi elemennya itu ada listening, viewing, speaking, kemudian ada listening, viewing, reading, ada writing, kemudian nah ini ternyata banyak ya. Nah, ini nah karena banyak listening, viewing, speaking dan seterusnya ini karena banyak, maka di sini yang ini kan yang tidak ada kan ini listening, viewing, reading. Nah, kemudian ini reading, writing. Nah, ini ada speaking. Karena semua hampir sama, elemennya ada semua, maka ketiga elemen ini tinggal dimasukkan semuanya. Jadi gitu ya teman-teman. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, ada 3 elemen. Jadi elemennya masukkan semua. Contoh kita masukkan yang keempat karena sudah saya input yang 2. Nah, ini setelah 2 saya coba perbesar ya. Ini di 2, ini tinggal di ALT enter, dia akan ke bawah. ALT enter, dia akan ke bawah. Jadi kita beri angka 3. Yang ini kan 2. Kemudian ALT enter ini akan ada di bawah. Sehingga di sini jangan diambil semua ya. Nah, ini kita tinggal copy paste sampai materinya di bagian ini. Nah, yang ada peserta didik ini yang bawah contoh enggak usah ya. Jadi langsung saja ambil sampai titik. Jadi yang ketiga itu seperti ini. Nah, ini hampir sama semuanya menggunakan 3 elemen dalam satu materi. Jadi langsung seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya bagaimana cara kita memasukkan kompetensi awal dan TP. Nah, disitulah teman-teman kita buka yang namanya aplikasi untuk AI. Kemudian di sini kita buka misalkan chat
GPT. Nah, di sini. Ketika kita klik, nah kita masukkan di bagian sini, style code, kemudian kita ketikkan di bagian sini. Apa yang kita ketikkan itu saya sudah membuat, yaitu buat modul ajar. Jadi kita masukkan seperti ini caranya ya. Nah, ini kita klik di sini. Modul ajar tentang apa? Nah, kita mengambil di sini. Nah, tentang materinya apa? Tentang ini ya. Kelas berapa? Yaitu kelas 8. Kemudian kita masukkan di bagian sini materinya, dilengkapi dengan ini, kita copy dulu ya. Kemudian ketik enter, kemudian di sini paste, tinggal kita ubah materinya gitu ya. Nah, ini sudah ada, tinggal kita masukkan seperti ini. Ini hanya alat bantu saja agar kita bisa memasukkan kompetensi awal. Kemudian di sini tujuannya. Kemudian di sini kita masukkan TP-nya. Nah, kemudian kita masukkan pertanyaan pemantiknya. Jadi ini ya. Nah, pertanyaan pemantik, kemudian kita masukkan ke sini. Yang ini juga tinggal kita masukkan pemahaman bermakna. Jadi seperti ini, tinggal kita masukkan pemahaman bermakna. Nah, yang berikutnya ini kan chapter 2. Kemudian chapter 2 itu tinggal masukkan di chat GPT. Ini kan sudah kita masukkan. Nah, ini tinggal rubah materinya saja. Kita copy lagi, enter, agar kita tidak perlu ngetik lagi di sini ya teman-teman. Nah, kita di sini tinggal paste seperti ini. Tinggal merubah ininya saja. Tinggal kita masukkan ini kompetensi awal seperti ini. Nah, dan seterusnya. Jadi caranya sama ya teman-teman. Tinggal saya skip videonya terlebih dahulu. Namun sebelum saya skip videonya, saya akan berikan ke teman-teman yaitu password angka pertama angka 0. Nah, password angka pertama yaitu angka 0. Jadi saya berikan passwordnya ya. Sini. Angka 0. Silahkan diingat, nanti angka 0 tinggal tunggu 4 angka lagi, cari di tutorial ini, jangan di skip sehingga teman-teman bisa mendapatkan passwordnya. Oke teman-teman, ketika sudah diinputkan masing-masing CPTP kompetensi awal, pertanyaan pemantik, bermakna, dan seterusnya, kita terlebih dahulu ini diganti mapelnya, diganti urutan paling atas, yaitu mapel buku apa ini? Buku English for Nusantara. Kelasnya kelas 8 tahun 2022. Nah, kemudian kita masukkan distribusi alokasi waktu. Jangan lupa teman-teman untuk kita masukkan terlebih dahulu, kita mengacu kepada ini ya, banyaknya jam efektif. Oke, kita lihat di struktur kurikulum itu bahasa Inggris 3 jam pelajaran ini ya. Kemudian kita masukkan di sini 3 jam pelajaran. Di semester 2 juga kita ganti yaitu sebanyak 3 jam pelajaran. Jadi 19 pekan kali 3 jam itu 57. Kemudian di sini itu adalah dikali 3 jam itu 60. Nah, kemudian bagaimana cara masukkan program semester alokasi waktunya? Nah, terlebih dahulu teman-teman, kita ini kan kosong JB-nya, maka di input data itu terlebih dahulu harus kita masukkan jam pelajaran. Caranya bagaimana? Kita masukkan di bagian sini, jam pelajaran ini hapus ya. Karena di sini ada total yaitu sebanyak semester 1 itu sebanyak 60 jam pelajaran, semester 2 ada 57 jam pelajaran, maka di input data kita masukkan di sini. Nah, kita menjadikan asesmen itu yaitu 2 jam misalkan kan ya. Asesmen kita gunakan 2 jam pelajaran. Maka di sini kita masukkan, saya perbesar. Nah, asesmen itu 222. Jadi tidak masalah meskipun tidak ditulis 3 jam. Yang ini hapus ya. Ini hapus. Nah, yang ini bagian jam, ini jam semua. Nah, kemudian JP-nya itu kita masukkan di sini adalah
60 dibagi menjadi 3. Nah, seperti ini ya. 60 dibagi menjadi 3 itu kan sama dengan 30. Nah, bukan 60, 20 ya. Kalau kita tulis 20, misalkan 20. Nah, kalau kita tulis 20, ini hapus ya. Nah, 20 dikurangi 2 jam, ini 18. Masing-masing 18, 62. Lebih 2 jam, maka kita kurangi 2 jam di bagian sini. Misalkan di sini dikurangi yang paling mudah. Misalkan tidak tahu yang mana ya. Kita misalkan mengurangi yang love our work. Jadi ini kita kurangi menjadi 16. Sehingga dengan ininya itu sama dengan 60 jam pelajaran dengan jumlah jam pelajaran per assessment. Nah, sehingga 18 dibagi menjadi 3, maka di sini 666. Seperti itu, teman-teman. 18 dibagi 3 itu sama dengan 666. 16 dibagi menjadi 3, 666. Nah, sama juga dengan yang bawah. Yang bawah ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus karena ini Agil Akhlak ya yang sebelumnya aplikasinya saya gunakan. Maka di sini itu kan ada 2 bab untuk ujian asesmen, kemudian di sini asesmennya sumatif tengah semester itu 2 jam. Sehingga di sini ada 57 jam pelajaran. Maka kita tulis 16, misalkan totalnya berapa? 38. Kalau ini 16, kalau 50 dibagi menjadi 2, 56 dibagi menjadi 2, itu kan sama dengan 28. Nah, seperti ini. 28, 62. Berarti kita kurangi 26, 26. Supaya ini menjadi 58 lebih 1. Maka kita kurangi di sini yang lebih mudah materinya kita kurangi menjadi 25 jam pelajaran. Jadi ini 57. Sudah pas ya? Kemudian kita distribusi alokasi waktu. Nah, sebelum masuk ke sini saya berikan password angka yang kedua, yaitu angkanya angka 7. Jadi 2 angka saya sebutkan, dicatat dan diingat, nanti ketika ketemu 4 angka gabungkan menjadi password. Gitu ya teman-teman. Kita bagi 26 dibagi 2 bab. Nah, 26 dibagi 3 itu sama dengan 888. Nah, kita cek di sini 24 sekarang 2. Jadi yang lebih sulit, misalkan kita berikan tambahan jam. Saya tidak tahu yang mana yang lebih sulit. Ini misalkan kita kasih 10. Nah, yang bawah ini 25 dibagi menjadi 3 subbab. Jadi sama dengan ini 888, ada yang 9 di bagian sini. Misalkan di sini kasih angka 9. Jadi jamnya 9 jam. Kemudian di sini total ada 57. Kemudian di sini, nah teman-teman, ini juga bisa kita masukkan rumus, yaitu rumusnya menggunakan rumus sum ya. Nah ini auto sum kita tarik bagian sini ke bawah. Boleh seperti itu. Nah, ini bisa digeser 51 kurang ke atas ya. Oh, bukan. Nah, ini jangan pakai rumus sum. Nah, baik teman-teman, kita ini yang penting ininya ya, ininya sudah harus sama dengan ini. 26, ini 25. Nah, kita lanjut sekarang untuk distribusi alokasi waktunya di program semester. Bagaimana caranya? Kita masuk ke menu program semester 1. Jadi ini 6 jam kita bagi. Berapa jam di sini? Kita akan skip videonya terlebih dahulu. Kita stop ya. Untuk distribusi alokasi waktu itu kita catat terlebih dahulu. Sumatif tengah semester itu ada di September minggu ketiga.
Kemudian kita akan memasukkan 2 jam, 2 jam, bukan. Ini kan 3 jam kan? Karena 3, 3 jadi 6 seperti itu. Kemudian di sini 3, 3 jadi 6. Ini 3, 3 jadi 6. Ini 2. Ini di bawahnya ini 1. Karena ini ke bawah harus 3 jam dalam 1 pekan, sedangkan ke samping mengikuti jumlah jam setiap sub materi pokok. Kemudian di bagian sini ini 3 jam, 3 tambah 1 4, kemudian supaya jadi 6 ini, maka di sini 2. Nah, di sini ke bawah ini harus 3, maka ini 1. Kemudian ini juga 3, maka ini 2, ini 1, ini 3. Nah, mohon maaf. Ini salah ya. Nah, ini salah, kita geser sebelah sini. Nah, ini ya. Ini 1. Nah, yang ini hapus. Hapus dulu ya. Nah, ini kan 3 dengan ini. Kemudian di bagian sini, ini kan masih kurang. Ini jumlahnya kan 5. Berarti tambah 1 lagi, jadi 6. Sehingga di sini tambah 3. Nah, 2 ya. Ini 2. Kemudian di sini 3, ini 1. Kemudian di sini 2, di sini 3, di sini 1. Kemudian di bawahnya lagi, ini sumatif ini. Nah, di sini 2. Kemudian, nah bukan di sini ya. Di sini nih 2. Kemudian di bagian sini berikutnya. Nah, ini kan sudah. Nah, di bagian sini. Nah, sumatif tengah semester itu teman-teman. Tidak harus kita tulis 2 pekan ini, tidak harus sumatif tengah semester, tetapi kita bisa langsung tulis di sini. Nah, ini saya geser ya. Saya geser bagian sini. Nah, ini karena minggu ke sini, nah, ini bisa langsung diisikan ke sini. Nah, berarti setelah bab ini, submateri ini, itu ada ujian tengah semester. Seperti itu teman-teman. Ini hapus. Nah, ini. Kemudian di sini kan sudah 2 jam terpakai. Nah, ini bisa. Maka kita cek, karena ini sudah 62, maka kita caranya ngecek itu ke input data. Input data itu mana yang salah kita sesuaikan, kita revisi atau rubah. Ini totalnya 18, 18, 16, 18, 18, 18. Harusnya ini 16 kan? Maka ini kurangi. Nah, misalkan di sini jadi 4 jam, sehingga di sini 16. Maka itu kesalahannya ya. Nah, sehingga di sini kita masukkan di program semester, di situ kita lihat ini kan sudah berubah 4 jam. Totalnya ini kan 60 jam. Karena ini 30, ini 4 jam, maka di sini kita ganti menjadi 1 karena ini 4 jam. 1 tambah 3 kan 4. Maka di sini 2. Karena 2 di sini 2. Nah, ini 3, ini 1, maka di sini lurus dengan ini 1. Nah, ini 2 jam ya. Sehingga ini sudah pas. Kita lihat ini 3 semuanya berarti sudah pas. Nah, itu ya teman-teman langkah terakhir. Nah, ini sudah sesuai semuanya, ini sudah sesuai. Nah, maka silahkan teman-teman sembunyikan bagian ini, boleh. Karena ini sudah kosong. Nah, ini kita sembunyikan seperti ini. Hit. Oke, teman-teman, ini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita beralih ke Promes semester 2. Nah, semester 2 program semesternya itu, sebelum itu saya berikan password yang angka ketiga, yaitu angka 6. Jadi sudah 3 angka saya berikan, sehingga teman-teman catat ya, dari awal sampai ketiga angka, tinggal 1 angka lagi untuk login password
password login untuk aplikasi. Oke, yang terakhir ini tinggal kita masukkan 331, kemudian di sini 2 3 3 338 sudah, kemudian di sini 3 3 2 bukan 1 ya, 2 bukan 2 kan 8, sehingga di sini menjadi 2. Nah, di bawahnya lagi kita masukkan sumatif tengah semester. Jadi ini pindah ya. Nah, ini dipindah ke sini. Langsung dipindah kayak gini. Nah, bukan, ditaruh di sini. Kemudian di sini kita bukan, taruh di bawahnya ya. Nah, seperti ini jadi 2 jam. Karena ini sumatif harusnya ini kalau materinya banyak ya. Kalau cuma 2 bab seperti ini caranya. Kemudian di bagian sini itu kita tulis 332, kemudian 1 3 3. Nah, ini 1, kemudian 2 3 3. Nah, kemudian ini 1 9, maka di sini tulis 2. Nah, ini sudah benar ya. Nah, ini sudah pas, kita cek memastikan ini. Nah, ini kurang ya. Ini kurang 1. Seperti ini. Maka di sini 332 itu kan 8. Nah, maka di sini 1 331 ini 2. Nah, 2 3 3 kan 8. Ini hapus. Kemudian di sini jadinya 3 3 3 9, maka di sini 2. Nah, sekarang ada kesalahan. Kesalahannya itu terletak di mana? Kesalahannya terletak di sini 2. Nah, ini kurang. Maka kita harus teliti, teman-teman. Nah, ini bukan seperti ini ya. 331 maksudnya kayak gini. Nah, kemudian di sini 8 3. Nah, ini 2 3. Karena 8 ini 1, ini 2. Nah, ini ya. 3 2 kan 5. 5 tambah 3 8. Ini hapus ya. Nah, kayak gitu. Berarti 3 3 2. Ini taruh di sini 2, kemudian ini hapus ya. Nah, ini 1, kemudian ini 1. Ini 2 3 3 3 3 2 8. Ini hapus. 3 3 2 8. Ini 1. Karena 1, maka di sini 3 3 1 7 8 1. Nah, kita cek. Kalau ini masih salah ya. Ini masih salah. Karena ini masih salah, teman-teman. Ini harusnya ini 1 ya. 1. Ini hapus seperti itu. Pastikan ini sudah 3 semuanya, ini 2 ya. Nah, maka di sini 3 3 2 seperti itu ya. Kemudian ini 1. 3 3 tambah 1 7 supaya 8 tambah 1. Ini 2. 2 3 3 tambah ini. Nah, 3 3 6 8 tambah 1 9 2. Coba cek. Nah, ini sudah benar semua, ini sudah benar, ini sudah benar. Maka program total ini 57 jam pelajaran. Sudah benar program semester kita. Terakhir teman-teman, karena ini sudah benar program semester kita, maka tinggal ini kita hidden atau sembunyikan. Nah, seperti itu. Demikian tutorial singkat ini. Kemudian tinggal kita lihat program tahunan. Nah, ini kan kurang lebar, kita lebarkan kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal edit kayak gini. Nah, ini tinggal kita edit. Ini kan ada 1, ada elemen kedua, elemen ketiga. Ini 1, 2, ini udah program semester sudah benar. Kita tinggal seperti ini. Kemudian program tahunan maksud saya ya. Kemudian di bagian ini tinggal kita edit atau sempurnakan.
tinggal geser kayak gini, ini kurang lebar, tinggal dilebarkan seperti ini. Kemudian ini kurang lebar, tinggal kita lebarkan kayak gini. Nah, dan seterusnya. Jadi teman-teman edit sendiri ya, kalau cuman kayak gini. Kemudian ini kurang lebar, maka kita lebarkan. Kemudian kalau ini teman-teman tidak menggunakan sistem diferensiasi kayak gini, ini kan saya tulis tidak menggunakan apa ya, tidak ada keterangan diferensiasinya. Jadi silahkan teman-teman bisa pakai modul ajar ini. Nah, kemudian ini juga sama. Yang kedua, kita sempurnakan. Kemudian ini kita sempurnakan. Nah, ini elemennya. Nah, elemen ini kita bisa gini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita cek bagian tunggu dulu, kita lanjutkan aja dulu. Ini seperti ini. Nah, ini sudah kita rapikan. Nah, cukup teman-teman. Sudah paham ya maksud saya? Ini tinggal diginikan. Nah, seperti ini. Demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Sebagai password yang terakhir kita akan berikan ke teman-teman, yaitu angkanya kita berikan angka 8. 4 angka sudah saya berikan, semoga ini bermanfaat. Jadikan password login, gabungkan. Demikian tutorial singkat ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.